Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas J ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penafsiran dan penghayalan hukum serta hak dan kewajiban dalam hukum. Baik, saya akan mempresentasikan materi kelompok mengenai penafsiran dan penghayalan hukum. Penafsiran hukum merujuk pada proses memahami dan menjelaskan makna dari hukum yang tertulis dalam undang-undang, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya. Sementara itu, penghayalan hukum dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum dalam situasi atau kasus tertentu. Tujuan penafsiran hukum. Tujuan penafsiran hukum adalah untuk memahami dan menjelaskan makna serta ruang lingkup suatu peraturan hukum. Penafsiran hukum bertujuan untuk memberikan arahan dan petunjuk kepada orang-orang yang mengimplementasikan hukum, seperti hakim, pengacara, dan pihak yang bersengketa, agar mereka dapat memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam situasi konkret. Penafsiran juga membantu memastikan keadilan dan konsekuensi dan dalam penegakan hukum. Tujuan penghayalan hukum. Penghayalan hukum tidak merupakan istilah umum digunakan dalam konteks hukum. Namun, jika bermaksud pemikiran hukum atau pemahaman konteks hukum, tujuannya adalah untuk mengembangkan ide, teori, dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip hukum. Penghayalan hukum meliputi eksplorasi konsep-konsep hukum, analisis argumen-argumen hukum, dan pertimbangan terhadap penerapan etika dan keadilan dalam konteks hukum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum tentang hukum dan membantu dalam mengembangkan kebijaksanaan hukum yang lebih baik dan adil. Contoh penafsiran dan contoh penghayalan. Contoh penafsiran: literal, historis, sistematik, teleologis, kasus, analogi, moral atau etika, kontekstual. Dalam praktiknya, contoh penghayalan: penipuan, pemalsuan dokumen, manipulasi hukum dalam perselisihan. Sekian. Hak dan kewajiban dalam hukum. Dalam hukum, hak dan kewajiban merujuk pada konsep-konsep yang mengatur hubungan antara individu atau identitas dengan hukum atau masyarakat dengan di sekitarnya. Pengertian hak dalam hukum. Hak adalah klaim atau keuntungan yang dimiliki individu atau badan hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Contoh, hak memiliki hak asasi manusia, hak properti, dan hak kontrak. Hak ini memberikan kebebasan dan individu atau identitas atau keistimewaan tertentu. Pengertian kewajiban dalam hukum. Kewajiban di sisi lain adalah tanggung jawab atau tindakan yang harus dilakukan oleh individu atau identitas sesuai dengan hukum atau perjanjian. Kewajiban dapat bersifat hukum atau moral. Kewajiban hukum biasanya diatur oleh peraturan perundang-undangan dan mencakup kewajiban membayar pajak, mengikuti peraturan lalu lintas, dan menghormati hak-hak orang lain. Tujuan hak dan kewajiban. Tujuan dan hak kewajiban dalam hukum adalah untuk menciptakan keistimewaan masyarakat. Hak memberikan kebebasan perlindungan kepada individu dari tindakan yang melanggar kehormatan atau kepentingannya di sisi lain. Kewajiban menetapkan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh individu terhadap masyarakat dan lingkungannya. Dengan adanya hak dan kewajiban, suatu sistem hukum berupaya menjaga perdamaian, keadilan, dan keharmonisan di antara anggotanya. Adapun contoh hak dalam kewajiban dalam hukum. Yang pertama itu hak asasi manusia, hak kekayaan intelektual, dan hak sipil. Contoh kewajiban dalam hukum yaitu kewajiban pajak, kewajiban mematuhi hukum, dan kewajiban kontrak, kewajiban etika, dan kewajiban pendidikan. Hak dan kewajiban adalah dua konsep yang saling terkait dalam masyarakat. Hak adalah kebebasan atau keistimewaan yang dimiliki individu atau kelompok. Sementara kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok.
tersebut. Kesimpulannya, hak memberi kebebasan tetapi juga diimbangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjaga keseimbangan dan keadilan di dalam masyarakat. So begitu Jo.